Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja guys ke info terbarunya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman, kita ingatkan buat para rekan-rekan pioner yang belum menyelesaikan KYC, segera selesaikan KYC kalian dari sekarang mumpung masih ada waktu ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian telat untuk mengajukan KYC. Karena jika telat, kalian berpotensi tidak bisa menikmati koin kalian nanti ketika Open Mainnet resmi dirilis. Oke, sekarang sudah tanggal berapa ya? Sekarang sudah tanggal 19 Desember ya teman-teman ya. Masih ada kesempatan 11 hari lagi untuk kalian menyelesaikan KYC sebelum rilis Open Mainnet yang diperkirakan akan launching pada tanggal 31 Desember. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, mudah-mudahan Open Mainnet nanti rilisnya di tanggal 31 ya. Mudah-mudahan core teamnya tidak masuk angin, mudah-mudahan core teamnya tidak mencret ya. Karena kalau mencret akhirnya tidak bisa mengurus Open Mainnet ya. Oke, di sini kita langsung aja ya teman-teman. Nah, di sini ada informasi ya teman-teman dari rekan pioner kita yaitu Mr. Spock. Di sini keterangannya beberapa minggu ke depan akan sangat penting dalam menentukan apakah Pi Network dapat memenuhi janjinya atau menghadapi kemunduran lebih lanjut. Dengan tenggat waktu 31 Desember yang semakin dekat, pengguna dan kritikus sama-sama menantikan dengan penuh semangat setiap perkembangan signifikan yang dapat menandai dimulainya fase berikutnya untuk Pi Network. Apakah pengajuan KYC yang tersisa diselesaikan tepat waktu? Dan apakah tim dapat berpegang pada peta jalannya akan menjadi sangat penting dalam membentuk masa depan proyek. Oke ya teman-teman ya, jika kita hitung dari tanggal video ini dibuat, sebetulnya ini tinggal 11 hari lagi ya teman-teman ya. Jadi 11 hari lagi ini menentukan apakah Pi ini akan meluncurkan Open Mainnet-nya atau Pi nanti malah akan ada drama baru, yaitu mundur lagi ya teman-teman ya. Bagaimana kalau Pi Network Open Mainnet-nya mundur? Santai ya teman-teman ya, masih ada tahun 2025. Oke, bercanda ya teman-teman. Kita lihat aja di sini nih. Pi Network News. Nah, di sini ya teman-teman. Kita tunggu nanti minimal tanggal 29 ya teman-teman ya. Kalau tanggal 29 belum ada tanda-tanda peluncuran Open Mainnet, ya mungkin tanggal 31. Jika tanggal 31 Desember tidak ada pengumuman sama sekali dari core team, alamat wassalam ya teman-teman ya. Mungkin Pi ini akan jadi bulan-bulanan atau mungkin akan jadi cacian para pioner dari seluruh dunia ya. Dan berita ini juga sudah di-share dari salah satu media ya teman-teman. Minggu-minggu yang menentukan jaringan Pi menyambut batas waktu 31 Desember. Jaringan Pi di titik krusial, bisakah memenuhi janjinya sebelum batas waktu 31 Desember? Pi Network telah menarik perhatian signifikan sejak awal, menarik jutaan pengguna di seluruh dunia dengan janji mata uang kripto yang terdesentralisasi dan mudah digunakan. Sekarang saat proyek tersebut mendekati fase kritis, semua mata tertuju pada kemampuan Pi Network untuk memenuhi tenggat waktu yang ambisius.
Dengan tenggat waktu 31 Desember yang semakin dekat, beberapa minggu ke depan akan menjadi sangat penting dalam menentukan apakah jaringan tersebut dapat memenuhi janjinya atau menghadapi kemunduran lebih lanjut. Pi Network yang diluncurkan pada tahun 2019 oleh ilmuwan Stanford, Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan telah lama berjanji untuk merevolusi cara orang berinteraksi dengan mata uang kripto. Dikenal karena pendekatan inovatifnya terhadap penambangan tap to earn. Jaringan ini memungkinkan pengguna yang disebut sebagai pioner untuk menambang Picoin melalui aplikasi seluler tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal atau konsumsi listrik. Namun, seiring proyek semakin mendekati transisi dari mainnet tertutup ke mainnet terbuka, sorotan kini tertuju pada apakah Pi Network dapat memenuhi peta jalannya dan memenuhi harapan pengguna. Periode mendatang akan sangat penting karena jaringan belum menyelesaikan sejumlah tonggak penting, termasuk proses KYC yang merupakan bagian integral dari fase proyek berikutnya. Salah satu rintangan paling signifikan bagi Pi Network adalah verifikasi KYC yang diperlukan untuk memastikan hanya pengguna sah yang dapat berpartisipasi dalam mainnet terbuka. Batas waktu untuk menyelesaikan verifikasi KYC semakin dekat dan kegagalan memverifikasi sebagian besar basis pengguna dapat menunda transisi ke jaringan terbuka dan berpotensi meredam antusiasme seputar proyek tersebut. Seiring dengan pergerakan Pi Network menuju mainnet terbuka, proses KYC dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga integritas jaringan. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, Pi menghadapi tugas berat dalam memverifikasi setiap akun individu, memastikan bahwa semua peserta mematuhi peraturan global. Hasil dari proses verifikasi ini akan menentukan apakah Pi dapat memenuhi janjinya untuk menjadi mata uang digital yang berfungsi penuh, yang dapat diperdagangkan dan digunakan oleh pengguna dalam aplikasi dunia nyata. Meskipun menghadapi tantangan, para pendukung Pi tetap berharap bahwa tim akan memenuhi tenggat waktu dan berhasil bertransisi ke mainnet terbuka. Saat proyek mendekati tahap akhir, kepercayaan komunitas terhadap kemampuan tim inti Pi untuk mengatasi rintangan ini tinggi. Keberhasilan transisi ini dipandang sebagai momen penentu masa depan Pi Network.